Hello, hello, hello. Selamat siang. Ini briefing untuk hari Minggu ini, atau seperti biasa, saya setiap hari Minggu itu kami baru pulang gereja, udah 1 jam sih. Saya selalu membuat watchlist saya per mingguan, apa yang saya lihat di minggu ini gitu loh. So, mari kita bicarakan tentang Nasdaq ya. Jadi saya berikan Nasdaq di Thinkorswim saya. Mungkin ini terlalu kecil, jadi mungkin aku akan kasih 4 saja. How do I fix that layoutnya ini? Oke. Nggak kelihatan di sini dah. Bagaimana ya? Customize grid-nya. Oke, good. Begini guys, oke? Biar lebih besar untuk kalian ya. Jadi pecinta Nasdaq atau US 100. Oke. Aduh, gimana lagi ini? Wait a minute. Lupa saya. Oke, good. Lupa. Oke, mari kita lanjutkan. Jadi lupakan dulu yang 5 menit sama 2 menit. Nantilah itu, oke? Sekarang biar besar aja charting ini supaya mudah untuk kalian. Jadi yang saya perhatikan di sini untuk Nasdaq, ini yang per hari ya, atau daily. Jadi kamu lihat di sini day, di sini 1 jam, ini 15 menit. Jadi kita pakai 15 menit aja saat ini karena aku nggak bisa memberikan terlalu kecil marknya untuk kalian. Ujung-ujungnya kalian nanti kesulitan untuk oke, saya clear dulu drawing saya ya. Saya clear dulu biar lebih jelas. Aku paling suka drawing itu, chart itu sangat-sangat clean. Jadi NQ, oke, 20. NQ ini kita, ini tutup market kita hari Jumat lalu ya. 20 ribuan lah di sini, 20 ribuan. Seperti biasa, aku bilang sama kalian, saya itu pecinta body ya, pecinta body. Nah, kalau ada begini case-nya, kalau ada begini case-nya, ini kalau kamu ke 1 jaman ini masih lumayan jaraknya. Jadi yang dimana, yang artinya kalau jarak begini ini masih 55, 955, 021 itu masih 120-an poin loh guys dari sini. Lumayan banyak juga kan. Jadi saya melihat di sini dia memiliki kesulitan untuk continue up. Namun yang saya perhatikan di sini, ini menjadi level yang perlu untuk kita ya di sini. Tapi itu perspektifnya dari 1 hari. Jadi di sini kita udah, kalau saya lihat kita ini bakalan naik deh di minggu ini. Kalau tidak naik-naik, ya kemungkinan besar kita akan range atau consolidation. Itu yang saya perhatikan di Nasdaq. Kalau kamu perhatikan, kalau kita stuck di sini, di antara sini, itu hal yang sangat-sangat wajar. Karena kita sudah selalu, saya remove dulu ini ya. Jadi kalau kita stuck di price begini, let me put this, di sini,
ini antara level 156, 569 itu masih perspektif consolidation. Namun saya melihat di sini kita sudah mulai ada kekuatan. Jadi yang dimana saya harap minggu ini kita bisa naik. Kalau kita breakthrough level ini, ya aku sangat berharap kita akan rally dalam minggu ini ya. Karena kamu sendiri tahu ini weekly ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu kita selalu down loh guys. Jadi udah waktunya kita itu melihat ke atas itu. Overall tentisnya begitulah yang saya lihat. Jadi daily close kita itu di sini, kita itu yang dinamakan di sini gagal print price ke atas ya, yang ini. Dan kalau kita berhasil di sini print minggu ini, ya kita akan melihat naik. Namun bisa jadi kita masih kayak consolidation. Aku bilang. Jadi kalau 2000 di sini 2000-an pokoknya di daerah sini. Okay, let me see this. Biar lebih akurat di sini aja. Okay, karena ini dari data dari minggu lalu, jadi coba kita ambil data yang recent atau yang minggu lalu gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 5 hari. Jadi 5 hari kemarin itu kita udah adanya di sini sign kalau kita bakalan pullback gitu. Dan ini adalah strong buat saya ya. But who knows, mungkin besok kita akan falling. Jadi kalau kita fall dari daerah kalau kita break di sini, breakdown di level ini, ya kita akan melihat down. Namun, jika kamu melihat dia bisa mampu untuk print price di atasnya level ini, maka kita bisa akan melihat kita ke 2022-an, yang dimana ini adalah level penting ini, dan atau mungkin di sini or di sini. Jadi itu begitulah tetis saya, begitulah cara planning trading saya setiap minggu. Nah, jika saya bilang di sini atau di sini, yang artinya enggak harusnya, enggak mesti besok langsung tancap gas, no. Karena guys, setiap hari itu kita print segini aja itu udah besar loh. 665 satu candle itu di daily itu $300 poinan juga satu candle ini. Makanya perlu melihat perspektifnya dari time frame kecil. Disitulah kamu memainkan. Kalau kamu seorang day trader atau scalper, yang tentu kamu fokus di time frame yang kecil. Tapi jangan pernah abaikan ini. Jangan abaikan. Di sini kamu banyak sekali informasi dari sini ke sini. Guys, ku bilang sama kamu, 4-5 tahun yang lalu, bahkan 3 tahun yang lalu, saya tidak pernah melihat yang namanya day sama weekly. Boro-boro day. Boro-boro weekly, day aja pun saya nggak perhatikan. Kalau sekarang aku harus. Nah, itulah itu ya kan. Begitulah dulu itu ya kan. Biar kita pindah ke sini, biar lebih jelas. Kita bahas pun nanti pecinta golf. pecinta golf kita bahas pun nanti ya. Oh, alah. Aku lebih mahir pakai ini guys, karena ini account saya pakai setiap hari, dan saya ada posisi sekarang swing option ya. Ada yang minta saya membahas option, tapi aku ragu kalau di Indonesia nggak banyak yang paham option ini bisa
Magnyoso uangnya guys. Oke. Nah, kemudian kalau kita melihat ini besok fail di sini, jadi ini key penting. Kalau kita bisa bermain di sini aja, itu udah uang guys. Itu udah uang. Bayangkan, makanya kamu perhatikan ini 1 jam kan. Bayangkan kamu 1 jam aja di sini, 1 candle doang yang di 1 jam, itu udah banyak poin. Jadi jangan sepele. Jadi pahami multiple time frame. Oke? Seperti yang selalu kubilang, pahami multiple time frame. Oke, saya bikin lagi nih guys. Ternyata lebih baik aku bikin begini. Ini yang sudah kita bahas tadi ya. Biar jelas. Saya coba pun untuk menjelaskan secara simpel ya. Sabar kalian guys. Orang yang jujur ku bilang aku itu manusia paling tidak sabar. Taulah kan orang Batak yang dari kecil saya itu udah auto hojot-hojot atau cepat itu cepat nanti terlambat. Kalau terlambat dikit ditinggalkan mamaku ke pajak. Amang tahe. So harus sabar. Oke, kita jelaskan. Kita rapikan dulu ini. Jadi ini perspektif 1 minggunya ya. Kita bikin ke sini supaya kita bahas dengan. Jadi di sini kamu nanti memahami yang namanya multiple time frame. Apa yang kamu lihat di multi time frame? Kalau kamu lihat ini doji di 1 minggu, guys, ini 1 minggu ya. Kalau kamu pergi ke 1 hari, dengarkan bagus-bagus guys. Ini tidak ada kamu dapatkan di YouTube manapun. Bahkan aku yakin guru-guru trader mungkin yang jual kelas sama kalian mahal-mahal mendapat ini, mungkin ini nanti dicatat jadi dibikin kelasnya dan saya tak peduli, oke? Karena di sini memang tujuan saya berbagi apa yang saya tahu tanpa pelit-pelit dan saya tidak mampu untuk mengajarin orang atau jual kelas. Saya tidak mampu. Jadi mumpung aku ada kebaikan hati untuk berbagi sekarang, perhatikan bagus-bagus. Ini sangat meaningful di trading. Jika kamu lihat ini di weekly, apa yang aku bilang minggu lalu, ada YouTube, ada video saya bikin multiple time frame analysis, oke? Dimana kalau kamu melihat satu di mingguan candle ini pasti ada pullback-nya kan. Jadi kalau dia bearish, maka kalau di daily kamu melihat apa? Bullish. Kamu lihat ini candle-candle yang hijau, yang artinya kita menemukan buy setup. Walaupun kamu melihat di sini yang memang begitu korelasinya guys. Aku yakin tidak ada satupun di per-YouTubean ini yang memberikan secara detail begitu. Jadi mungkin kalau mentor saya melihat ini mungkin aku ditendang dari kelas kami. Tapi tidak apa-apa. Kalaupun aku ditendang, aku udah paham semua sistemnya. Sekarang saya bagi sama kalian, oke? Nah, kenapa saya bagi? Karena satu, daripada kamu beli nanti kelasnya itu $2.000 mahal, ya udahlah, pakai aja ini kok. Oke? Jadi kita itu harus angel untuk each other. Artinya kita bisa membantu tanpa pamrih, gitulah saya bilang ya. Karena aku sangat meyakini yang namanya series caring. So, enak sekali melihat trader-trader pada successful. Apalagi memakai sistem yang sama, itu sangat magnyoso. Anyways, itulah itu ya kan. Kita fokuslah di sini. Jadi kamu lihatnya ini, dari sini, dari 19.602 ini, kita itu kan ke level. Jadi apa yang ku bilang kemarin, level ke level kan strategi saya. Jadi ini eventually, cepat atau lambat, ini bakalan touch nanti, kemudian down. Wajib ini. Jadi seandainya pun kamu mau place order di sini, mengharap untuk
close di sini, itu bukan hal yang sangat mengejutkan kamu lagi, karena memang saya trader level ke level ya. Tapi juga level ke level ini ada confluence-nya. Tidak hanya itu aja, kalau segampang itu hanya untuk drawing level support and resistance, oke, beli di sini, jual di sini. Ada juga resep lainnya, bumbu-bumbunya, yaitu multiple time frame. Kemudian sifat candle analysis. Sifat candle analysis kalian udah tahu kan, saya sudah kasih bar by bar, metode bar by bar yang dari Pak Albro sama kalian. Jadi gabungkan kalian itu gitu loh guys. Oh oke. Kemarin ada yang bertanya di video yang kemarin. Oh my god, ini sangat lucu. Rule saya di trading, satu, level menjadi poin yang sangat perlu untuk kita setiap trading. Ataupun itu ada level di open print atau tidak ada. Kalau misalkan berdekatan, gabungkan aja. Kalau kebetulan ada di 5 minute di open print, kebetulan di situ ada level dari yang 1 jam, nggak perlu dibikin lagi levelnya, oke? Jadi itu harus ada. Yang kedua, selalu dengan tren. Kita itu trading selalu dengan tren, yang artinya seperti ini. Di sini kamu jangan mikir-mikir untuk jual. Kita itu buy setup di sini. Karena kita trending ya, uptrend, oke? Nah, itu maksudnya. Yang ketiga, kamu tunggu di area sini. Nah, kan, kamu lihat Magnoso saya pakai Thinkorswimku kan, udah DNA-nya udah langsung Magnoso. Jadi kamu tunggu di sini. Ada apa di sini? Nah, ini area zona beli. Jadi kamu lihat candle analisa yang aku bilang itu. Kalau kamu melihat candle analisa tertrigger atau memberikan oh ini lampu hijau, kita bakalan naik. Lihat ini. Jika candle, apalagi yang ini guys, ini yang hari Jumat kemarin ya. Hari Jumat. Jika candle di print di atasnya ini, maka candle berikutnya akan naik. Ya toh? Berapa puluh kali lagi ku bilang itu sama kalian deh, bah. Tolong deh. Kalau tadinya begini, maka kita akan, excuse me guys, merah. Begitu. Oke? Ini maksud saya, kamu gabungkan. Segala-galanya aku berikan sama kalian. Tapi karena kamu melihat ini, kita itu nggak breakthrough, kita itu tidak lewat, kita di tengahnya malah lebih bagus. Karena ini yang dinamakan candle analisis saya, yang 1, 2, 3 bar play. 1, 2, 3 bar play. Kamu lihat itu di YouTube banyak sekali Albro, bar by bar. Price Action, buku yang selalu ku agung-agungkan sama kalian. Ini dia. Kalau sudah begini, udahlah Magnoso lah itu, udah uang-uang lah itu. Ya kan? Itu maksudku udah bar. Semoga paham ya, udah paham kan? Itu nomor 3-nya. Nah, nomor 4 apa? Ini dia sayang, multiple time frame analysis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cobalah. Apalagi yang saya tutupi dari klien? Tidak ada kan? Ayo, biar Magnoso, biar bisa nanti kalian datang dulu ke Amerika ini untuk liburan. Bisa kok. Jadi semangat aja belajarnya dan diulang-ulang, bersabar saat belajar ya. Aku tahu kalian itu tidak penyabar sama kayak saya, tapi tengok saya nih, yang dari super barbar menjadi, lupakan kalian ini guys. Ini udah aku bilang sama kalian kemarin, I don't know how, selalu pop up. Ini 3 tahun yang lalu semenjak aku ikut PC Investor, ini selalu pop up dan saya nggak pernah memakai ini. Jangan kalian pikir, oh berarti dia pakai yang lain lagi. Ini tidak perlu sayang.
Saya tidak pakai, udah ruduk mata saya, udah sakit mata saya melihat terlalu banyak sekali. Kalau kamu tanya apa ini 9 sama 21 moving average, exponential, ini VWAP, oke? Apakah saya pakai ini? Juga tidak sayang. Hanya ini udah kayak lengket setiap aku trading itu buka monitor saya begini, auto lengket. Jadi makanya kadang aku hide aja. Hiding. Karena aku benar-benar nggak pakai ini loh. Ku bilang sama kalian, tapi kalau kalian memakai silahkan, tidak apa-apa. Jadi saya itu pure price action dan memahami yang namanya sifat-sifat tren, you know. Jadi prinsipnya kalau mau beli wajib saya belinya di higher low. Jadi ambil profitnya higher high. Begitu juga sebaliknya. Peraturan bukan peraturan lagi. Sifat-sifat trading saya ini yang namanya lower high. Jadi lower high saya jual. Take profitnya di mana? Lower low, you know. Kedua itu. Jadi kalau paham kamu artinya struktur market, price action, candle analysis, sekarang kamu sudah tahu semua secret yang saya punya di dunia trading ini, itulah yang kupakai setiap hari. Setiap hari itulah yang kupakai. Oke, inilah Nasdaq ya kan. Jadi itu untuk Nasdaq. Mari kita ke gold. Alright. Mari kita ke gold. Ini dari kemarin-kemarin saya selalu ada mark. Mari kita hapus semua supaya kalian tidak kebisingan karena terlalu banyak chart begitu kalian pusing juga. Oke, jadi kamu melihat ini gold ya, sangat magnoso. Oh my goodness. Ini gold memang sangat-sangat keren. Yang saya lihat di gold ini, wow, that's amazing guys. Semoga kalian berhasil jual ini hari Jumat lalu. Ini di time frame 1 jam ini udah magnoso sekali setup. Kalau ada lagi kalian yang bingung dengan initial balance yang selalu saya katakan itu, kalian itu, aduh, kayak mana ya aku bilang, tunggu dulu, kenapa ini kok berkedip-kedip? Saya bikin lagi ini dari pagi tadi saya sudah berikan kalian initial balance di sini trigger, oke? Di sini kamu udah sell sayang, oh my goodness, sultan lah kau, pergilah dulu kau ke ini, holiday, ke Dubai, oke? Jadi kita nggak perlu lagi Habibi. Kitanya yang Habibi, bisa kita jadi Habibi, oke? Anyways guys, maklumlah aku itu memang begitulah. Jadi yang saya lihat di gold, oke, yang saya perhatikan di gold ini, saya melihat kita akan adanya continuation untuk beli. Saya melihat. Jadi kalau kita kembali ke area yang kemarin saya bilang area 3000 ini area yang sangat penting ya, 3000. Kadang hanya dengan waktu guys. Jadi kayak kemarin ada yang bertanya, kenapa dari mana itu 3000 areanya? Apa aku bilang kemarin? Ada kan aku bilang, karena mereka sangat apa guys? Ada nggak yang paham? Mereka sangat suka 25 poin itu untuk price apa namanya ya bahasa Inggrisnya ya, bahasa Indonesianya ya. Lupa saya, pokoknya 25 poin itu dari jadi karena kita all time high.
Jadi misalkan 3.000 kan, itu kemarin kalau nggak salah kita itu di antara 275 something like that, and then 3.000, and then you see what happened was dari 3.006 ke 3.037 itu hampir, saya nggak begitu akurat dengan matematika, yang jelas ini gapnya hampir 25 poinan. Apa namanya? Aduh, udahlah, lupa saya. Pokoknya 25 poin itu kamu perhatikan, itu adalah movementnya, sifat movement gold, oke? So, yang saya perhatikan di sini, kita bisa continue down karena kita overall kulihat. Let me check dari sini. Karena bikin weekly ini agak-agak trigger loh guys, karena aku terlalu fokus dengan harian, mingguan, jadi I have to see the big pictures, okay? Forget about this one. Jadi yang saya perhatikan di gold ini, kalau kita di hold dia di sini, ini kan ini yang last week ya. Kamu perhatikan sama juga metodenya dengan Nasdaq barusan. Jadi yang saya perhatikan di sini, kalau kita break ya, wait a minute guys. Kalau kita break di sini, maka kita melihat dia downside di, sabar ya, sabar. Aku agak saya mencoba memastikan memberikan kalian insight untuk minggu ini. Nah, jadi yang kamu perhatikan di sini untuk gold, kalau kamu lepas besok atau nanti malam udah buka, kalau kamu lepas dia langsung gap down atau mungkin I don't know, we will see. Bisa aja kita ke upside, bisa aja ke up down. Jadi makanya ini adalah key level yang perlu kamu perhatikan, di mana kalau kita break under 3.000-an ini, atau di sini lah aku bilang 3.000-an ya, bukan 3.010 karena 10 itu lumayan banyak juga. Jadi istilahnya di sini kamu perhatikan ini, atau weeknya ini bisa jadi reference. Maka saya melihat kita bisa ke 2996 di sini ya. Itu yang saya perhatikan sih. Atau di sini sih aku bilang, ya, 991. Oke. Kemudian ke sini. Ini pokoknya ini semua support, resisten, ini previous support, ini adalah key level yang kamu perlu perhatikan. Oke. Di sini. Terlalu jauh sih ke sini aku bilang. No, you don't need it. Kamu fokus aja di sini ya. Fokus aja yang di daerah sini. Kalau dia lepas dari sini. Oke. Jadi ini adalah key level yang perlu. Dan upside, kalau aku bilang, kalau ini di hold yang 3.000 level ini atau 3.010 ini, jadi maka kita akan akan ke previous high 3.050.
Oke, jadi 3050 ini, maka kita ke 75 sayang. Yang aku bilang tadi, lupa aku bahasa marketnya yang jelas. Kamu perhatikan di gold itu, selalu mencintai yang namanya level 25, what is the name? I forgot the name guys, pokoknya yang 25 poin itu setiap movementnya itu ciri khas gold, oke? Semoga kalian paham. Begitulah yang bukan guru ya, karena memang, aduh, kadang kesal saya gimana cara menyampaikannya yang lebih profesional lagi ya kan? Mungkin dengan waktu loh guys. Jadi saya harap kalian memahami apa yang coba saya katakan, yang dimana saya bilang kalau gold itu sangat suka 25 poin sebagai average movingnya gitulah. Seperti itulah saya pikir average movingnya 25 poin gitu loh. Jadi misalkan yang ini kita kan 3000 nih, 3050 nih. Kalau kita bisa mencapai ini dalam minggu ini, maka kita melihat 3075 gitu loh. Paham kan maksud saya? Jadi saya lupa namanya apa itu nama tradingnya, but kamu perhatikan aja, pokoknya 25 poin itu sangat itu average movingnya gold lah, pokoknya begitulah ya. Tapi walaupun cara aku menyampaikan begini agak barbar, tidak begitu seperti guru atau pengajar atau mentor, tapi yakin kalian yang ku kasih tahu sama kalian ini sangat akurat dan sangat banyak mungkin orang nggak tahu. Kamu pecinta gold, kamu nggak memahami sih yang 25 poin itu, aduh, kamu missing out something di situ, oke? So, let me check quick apa namanya dengan Google ya, biar saya tidak pusing. Karena memang, oke. Oh my goodness, apa itu ya? What is name? I try to understand something. Itulah itu guys, nggak bisa dapatku di Google ini. Entah apa namanya yang 25 itu, amang tahe inang sarge. Oh my goodness. Alright, I cannot find it right now, but it is what it is. Pokoknya remember lah. Jadi kalau kita menempuh ini 30-50 ini, yang kamu perhatikan selanjutnya itu, kemarin aku kok bisa tahu, sekarang kok nggak bisa tahu. Ini, oke, 30, 75, oke, bukan 76, 75 pokoknya. Kamu perhatikan aja deh pokoknya, itu bukan lagi secret sih. Kalau kamu pecinta gold harusnya kamu udah tahu itu. Begitulah itu guys. So yeah, good luck hari ini guys. Good luck minggu ini. Semoga ini membantu dan see you in the next video guys. Bye bye.